aspek geografi dari kependudukannya. Yang sebelumnya minggu lalu, yaitu minggu ketiga, kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip geografi. Jadi ini udah masuk minggu keempat. Jadi minggu keempat ini minggu terakhir kita ya. Jadi minggu keempat ini kita membahas tentang aspek-aspek geografi dari kependudukannya. Oke, jadi sebelum kita berbicara, sebelum kita buat video belajar ini, supaya kita nanti bisa lebih memahami apa yang kita pelajari, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa untuk kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai mengenai aspek-aspek geografi dari kependudukan. Apa sih tujuan dari aspek ini? Yang pertama itu untuk memahami tentang oikumene atau kependudukan. Mengenai aspek-aspek geografi dari kependudukan, apa sih tujuan dari aspek ini gitu? Yang pertama itu untuk memahami oikumene dan pemukiman, kemudian memahami tentang persebaran penduduk, kemudian memahami tentang kepadatan penduduk, perubahan penduduk, migrasi atau gerakan penduduk. Nah, ini merupakan peta konsep atau gambaran umum dari aspek geografi ini gitu. Selanjutnya kita akan langsung saja bahas tentang oikumene dan pemukiman tadi yang pertama. Dilihat dari secara keseluruhan, menurut Ndejone menelaah oikumene itu adalah bagian dari bumi yang dihuni manusia. Di dalam geografi sosial harus dijadikan objek studi, misalnya manusia sebagai komponen bumi. Maka manusia selalu dihubungkan dengan tempat di mana dia itu bertempat tinggal gitu. Sehubung dengan itu, para geograf meneliti mengapa manusia itu bertempat tinggal di daerah tersebut. Misalnya di dataran rendah, dataran tinggi, di dekat pantai, hutan, ataupun di pertanian, di kota juga, dan lain-lain. Geografi dalam bahasa manusia objeknya itu ada di perkotaan dan di pedesaan. Di situ desa diartikan sebagai wilayah tempat tinggal penduduk yang hidup dari proses produksi agraris. Adapun kota merupakan konsentrasi penduduk non agraris yang memiliki daya pakai ruang yang lebih intensif. Perbedaan fisiknya itu tampak di negara-negara yang sedang berkembang. Tetapi kalau di negara-negara maju, industri itu geografi dalam membahas pemukiman manusia, objeknya itu di wilayah perkotaan dan perdesaan. Di situ desa diartikan sebagai subwilayah tempat tinggal penduduk yang hidup dari proses produksi agraris. Adapun kota merupakan konsentrasi penduduk non agraris yang memiliki daya pakai ruang dan daya pakai ruang yang lebih intensif. Nah, perbedaan fisik antara kota dan desa itu tampak di negara-negara di desa berkembang. Tetapi di negara-negara industri maju, perbedaan tersebut itu telah menjadi kabur, jadi kayak nggak nampak gitu perbedaannya gitu. Kalau misalnya di negara berkembang itu masih nampak gitu, tapi kalau dari negara maju itu udah nggak nampak. Yang kedua, kita masuk kepada persebaran penduduk. Persebaran penduduk di muka bumi ini nyatanya tidak dialami oleh penduduk secara nyata. Jadi nggak ditempati semua gitu. Adapun tugas geograf yang khusus adalah untuk memetakan persebaran itu dengan jelas. Jadi hasil suatu sensus pada tahun tertentu di wilayah tersebut harus dipetakan sehingga dapat kelihatan bagi pembaca peta seluk-beluk kepadatan penduduk itu di berbagai tempat itu gitu. Dari situlah dapat dianalisis mengapa bagian wilayah satu lebih padat atau kurang padat dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Geograf juga ingin mengetahui faktor-faktor geografis manakah yang kira-kira mempengaruhi persebaran yang tidak merata tersebut. Lembah-lembah sungai. Geograf ingin mengetahui faktor-faktor geografis manakah yang kira-kiranya mempengaruhi persebaran yang tidak merata tersebut gitu. Lembah-lembah sungai biasanya berpenduduk tuh lebih padat dan sehingga air merupakan faktor utama dari kepadatan tersebut. Nah, contoh lainnya itu kota lebih padat daripada pedesaan. Lain lagi, demikian pula desa di sepanjang jalan raya provinsi. Itu lebih sempurna analisisnya itu mereka para geograf itu menggunakan foto udara sebagai alatnya gitu. Jadi untuk kita tuh lebih tahu gitu kayak mana kepadatan penduduknya gitu kan. Apalagi yang di daerah lembah gitu kan. Yang seperti kita tahu ya gitu kan. Saya ambil contoh di daerah Tanjung Pura itu kan ada sungai itu. Jadi di sungainya itu, di pinggiran sungainya itu memang lebih padat penduduknya dan
secara nggak langsung mereka juga yang membuat sungai itu tadi tercemar gitu dengan limbah-limbah yang mereka langsung buang ke sungai itu gitu. Jadi kayak mana ya bilang, kayak secara nggak langsung kita sendiri juga gitu yang buat rusak bumi gitu. Dinyatakan dengan tangga sekian jiwa untuk tiap luas wilayah atau kepadatan aritmatik. Di samping itu dapat dinyatakan juga dalam sekian jiwa setiap unit luas tanah pertanian itu atau luas penduduk sosiologis. Dapat juga dinyatakan sekian jiwa yang hidup di pertanian tiap unit tanah garapan itu atau kepadatan agraris. Nah, jelas bahwa geografi ingin menunjukkan secara khusus relasi antara tanah dengan manusia memanfaatkannya. Geografi juga mempelajari sejauh mana tanah sebagai sumber daya alam dieksploitasi akan dapat dimanfaati manusia secara tetap. Sehubungan dengan itu, muncul pula permasalahan seperti gejala kelebihan penduduk, kekurangan penduduk, dan penduduk optimum, yang jumlah penduduknya itu paling baik atau layak untuk wilayah yang bersangkutan. Sebagai dasar penduduk optimum, biasanya dipakai kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke perubahan penduduk. Geografi kependudukan membantu banyak kepada pengelolaan demografis satu wilayah atau negara. Geografis kependudukan membicarakan masalah penduduk yang berkalian dengan seluk-beluk relatif lingkungan penduduk. Perbedaan kepadatan penduduk dapat diakibatkan oleh perbedaan dalam hal pertumbuhan penduduk. Diskusi tentang ledakan penduduk di suatu wilayah secara menyeluruh sampai meremehkan tentang kelahiran dan kematian menurut bagian wilayah yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke migrasi atau gerakan penduduk. Kelebihan penduduk atau overpopulation mendorong suatu migrasi keluar. Jadi bertambah gitu, blueber gitu kan, kepadatan penduduknya di suatu wilayah itu. Jadi itu memaksa manusia untuk mencari jalan keluar supaya mempertahankan antara taraf hidupnya gitu. Kalau bisa pindah dan dapat tempat tinggal, maka terjadilah intensif pertanian. Itu juga tidak dapat bertahan lama jika kemampuan tanah yang ada di desa tersebut itu terbatas. Nah, migrasi adalah gerakan penduduk dari bagian yang satu ke bagian yang lain untuk ditempatin secara permanen. Di Indonesia, migrasi termasuk contoh yang menarik. Kenapa menarik? Karena bentuk lain dari migrasi yang kita kenal adalah nomadisme atau nomaden, yaitu yang bertindak dan mengikuti musiman dan terletak terjadinya sumber daya untuk terjadinya ke lokasi semula. Nah, itu tadilah mengenai pembahasan tentang aspek-aspek geografi dan kependudukannya. Jadi itu tadilah pembahasan tentang aspek-aspek geografi dari kependudukannya. Semoga pembelajaran tadi dapat kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari ya. Apabila saya ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.